Halo semuanya, kami mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya akan mengulas jurnal Sistem Pengadaan Obat dengan judul Lincid Hydrogel-Based Floating Drug Delivery System for Fluoroquinolone Antibiotics, Design, In Vitro Drug Release, and In Vivo Real-Time Floating Detection. Berikut adalah nama anggota kelompok 10. Saya Stefan Michael, NRP 18012. Saya Valin Francisca, NRP 18014. Saya Sana Angelin, NRP 18041. Saya Stefani Rahayu, NRP 18048. Saya Angelin Elvira, NRP 18051. Saya Romantika, NRP 18119. Saya Kristina Firanda, NRP 18221. Berikut merupakan jurnal acuan yang kami gunakan. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, material and methods. Yang ketiga, hasil. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Sediaan per oral dipengaruhi oleh pH saluran cerna dan kebanyakan obat diabsorpsi pada bagian atas GI tract seperti lambung, duodenum, dan jejunum, sehingga waktu retensi dari bentuk sediaan sangat berpengaruh pada efek terapeutik obat. Golongan antibiotik fluoroquinolone larut dalam pH asam mengendap pada pH netral atau sedikit mengendap pada pH basa di usus yang mempengaruhi absorpsi dan bioavailabilitasnya. Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kelarutan dalam pH asam, maka digunakan obat moxifloxacin yang didesain sebagai LSH-based gastroretentive sustained release dengan tambahan channeling agent beta-cyclodextrin dan swelling agent HPMC untuk melepaskan bahan aktif di lambung selama jangka waktu tertentu. LSH adalah mucilago yang berasal dari hasil ekstraksi air panas biji tanaman flax yang tersusun atas rhamnogalacturonan dan arabinoxilan. LSH kurang menunjukkan adanya swelling pada pH 1,2 dan termasuk eksipien yang aman untuk digunakan dalam berbagai aplikasi biomedikal. Yang kedua adalah bahan dan metode yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah linseed atau biji rami, kemudian Avicel pH 102, HPMC K100M, KCl, NaOH, N-heksana, kalium dihidrogen fosfat, HCl, magnesium stearat, PVPK30, talc, natrium bikarbonat, beta-cyclodextrin. Linseed hydrogel atau LSH dipisahkan dari biji rami menggunakan jaring nilon. Air deionisasi digunakan untuk seluruh penelitian. Isolasi linseed hydrogel atau LSH. Sebanyak 200 gram biji rami dicuci bersih dengan air deionisasi. Kemudian direndam pada 1000 ml air deionisasi. Setelah 48 jam, dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk mendapatkan LSH, mucilago dipisahkan dari biji dengan jaring nilon dan dicuci bersih dengan N-heksana untuk menghilangkan komponen lipofilik. Mucilago disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 30 menit dan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius dengan oven vakum selama 24 jam. Setelah LSH kering, kemudian digiling dan dilewatkan mesh nomor 40 dan disimpan pada suhu kamar dalam wadah kedap udara. Studi kompatibilitas eksipien obat. Tujuannya adalah untuk mengkarakterisasi LSH dan menemukan potensi ketidaksesuaian dengan bahan formulasi tablet lainnya. Alat yang digunakan adalah FTIR spektroskopi. Teknik pelet KBR digunakan untuk analisis FTIR dan spektra direkam dari 4000 sampai 400 per cm. Maaf, maksud saya 400 cm.
Berikut adalah preparasi tablet. Untuk tiap formulasi, semua bahan kecuali talk dan magnesium stearat dilewatkan saringan nomor 40 sebelum digempa dengan larutan PVP K35% dalam isopropil alkohol. Massa basa digranulasi dengan melewati saringan nomor 10 dan dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 8 jam. Granul yang sudah kering disaring dan dilewatkan saringan nomor 20 dan dicampur dengan talk dan magnesium stearat. Sebelum dikompres, granul dievaluasi dengan parameter pre-compression. Kemudian granul dikompresi dengan flat surface punch dengan ukuran 15 mm dengan kekerasan 7,5 hingga 9 kg per cm. Setelah tablet jadi, dievaluasi dengan parameter post-compression. Berikut adalah tabel komposisi formula yang digunakan pada jurnal ini. Untuk F0, tidak menggunakan LSH. Untuk FF, merupakan formula optimum. Formula 1 dan formula 2 digunakan untuk mengamati pengaruh banyak sedikitnya LSH yang digunakan. Formula 3 dan formula 4 digunakan untuk membandingkan banyak sedikitnya komposisi beta-siklodextrin. Untuk formula 5 dan formula 6 digunakan untuk membandingkan banyak sedikitnya komposisi sodium bikarbonat. Untuk formula 7 dan formula 8 digunakan untuk membandingkan banyak sedikitnya komposisi dari HPMC. Untuk parameter pre-compression, yang pertama yaitu sudut diam. Dilakukan dengan menggunakan metode corong dan kerucut tetap. Kemudian yang kedua, taper density. Yang ketiga, Hausner ratio. Dan yang keempat, indeks kompresibilitas. Untuk parameter yang diamati pada post compression, yang pertama, diameter tablet, ketebalan tablet, kekerasan tablet, yang diuji dengan cara mengambil 10 tablet secara acak tiap formulasi, kemudian diuji menggunakan format tes PTB 311E. Yang keempat yaitu kerapuhan tablet. Diuji dengan cara mengambil 10 tablet, kemudian dipilih secara acak tiap formulasi, dan diuji menggunakan format tes TTF10E, kemudian dibiarkan berputar pada 25 rpm selama 4 menit. Yang terakhir yaitu keseragaman bobot. Diuji dengan cara 20 tablet secara acak tiap formulasi. Kemudian keseragaman kandungan moxifloxacin dalam tablet juga ditentukan dengan mengambil 10 tablet dari masing-masing formulasi, diambil secara acak dan digerus terpisah. Kemudian 800 mg dari masing-masing formulasi tersebut dilarutkan dengan menggunakan pelarut metanol dan dilarutkan ke dalam latu ukur, disaring, dan dianalisis menggunakan spektrofluometer UV dan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Untuk jumlah moxifloxacin dihitung dari kurva kalibrasi. Selanjutnya yaitu swelling study. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kapasitas swelling. Tablet dari masing-masing formulasi dimasukkan ke dalam kantong teh dan ditempatkan pada beker gelas terpisah yang diisi dengan buffer pH 1,2 sebanyak 900 ml dan dipertahankan pada suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Setelah 12 jam, kantong teh dikeluarkan, kemudian digantung beberapa saat untuk mengeringkan media yang berlebihan. Selanjutnya ditimbang secara akurat dan dihitung swelling capacity-nya. Untuk kapasitas swelling juga ditentukan pada pH 4,5, 6,8, dan dalam air deionisasi. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung swelling capacity. Lalu diuji tablet density dengan cara mereplikasi 3 kali dan nilai rata-rata dilaporkan. Berikut adalah cara perhitungan density. Lalu dilakukan studi buoyancy secara in vitro.
dengan tujuan untuk mengetahui waktu jeda apung dan durasi apung. Dengan cara tablet ditempatkan buffer pH 1,2 dan waktu yang dibutuhkan tablet untuk mencapai puncak dicatat sebagai jeda waktu apung. Durasi apung juga ditentukan. Lalu dilakukan studi pelepasan obat in vitro dengan menggunakan alat USP Dissolution Apparatus Type 2 dengan pH media 1,2, 4,5, dan 6,8 dengan volume media 900 ml dan suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 100 rpm. Lalu dianalisa dengan menggunakan UV spektro dengan panjang gelombang 295 nanometer. Diuji kinetika dan mekanisme pelepasan obat. Pelepasan moxifloxacin dari formulasi tablet dianalisa dengan menggunakan model kinetik yang berbeda, yaitu zero order, first order, Higuchi, dan Hickson-Crowell. Semua perhitungan dilakukan dengan software, yaitu TD Solver. Selanjutnya, dilakukan uji dengan scanning elektron mikroskopi. Dengan cara, tablet dibiarkan membengkak dalam air deionisasi sekitar 10 ml selama 60 menit. Lalu, dilakukan sonikasi selama 30 menit untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap. Lalu, dilakukan freeze-dried pada suhu minus 20 derajat Celcius dan dipotong memanjang dan melintang dan diamati dengan scanning elektron mikroskopi. LSH 400 mg diberi larutan PVP K30 dan granul dibuat dengan dilewatkan melalui saringan nomor 20, setelah itu dikeringkan dan butiran dikompres. Lalu dilakukan evaluasi radiografi in vivo dengan tujuan untuk melihat pengaruh kondisi fisiologis dan lingkungan GI tract pada tablet selama mengapung di dalam perut. Preparasi tabletnya adalah menggunakan barium sulfat opak 1 digunakan dalam tablet formulasi FF dengan mengganti 100 mg atau 25% moxifloxacin. Lalu, dilakukan studi in vivo X-ray dengan cara radiografi sinar X diambil sebelum dan setelah administrasi tablet untuk memastikan tidak adanya bahan radio opak dan jangkauan tablet di perut. Gambar radiografi dari GI tract diambil setelah regular interval menggunakan mesin sinar X sampai tablet benar-benar hilang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah studi kompatibilitas bahan aktif dan eksipien. Dari hasil analisis formula menggunakan metode FTIR, terlihat jelas bentuk spektrumnya, serta tidak ada pergeseran maupun kehilangan yang berarti pada peak setiap bahan. Hal ini mengindikasikan bahwa bahan yang kita gunakan, baik bahan aktif maupun eksipien, sudah sesuai. Selanjutnya yaitu evaluasi formula baik yang pre-compression maupun yang post-compression. Evaluasi yang dilakukan sebelum cetakan menunjukkan hasil yang baik pada tiap parameter dan mengindikasikan bahwa sifat alir granul sangat baik. Setelah dicetak, hasil evaluasi juga masih berada pada rentang yang normal untuk tiap parameternya. Selanjutnya yaitu swelling study. Uji ini dilakukan dengan menggunakan larutan buffer pH 1,2, 4,5, 6,8, dan deionized water. Apabila pH solvent ditingkatkan, maka swelling capacity juga semakin meningkat.
Hal ini dikarenakan kemampuan LSH untuk mengembang. Karena kita akan mendesain suatu formula yang sifatnya gastroretentif atau bertahan di lambung, maka kita akan fokus di grafik pada pH 1,2. Pada pH asam atau pH 1,2 ini, kita lihat pengaruh dari konsentrasi LSH. FF di mana merupakan formula optimum, kita bandingkan dengan F1 dan F2. Pada F1, konsentrasi LSH kita turunkan, sedangkan pada F2, konsentrasi LSH kita tingkatkan. Untuk swelling capacity-nya sendiri, pada F1 meningkat, sedangkan pada F2 menurun. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi LSH berbanding terbalik dengan swelling capacity. Namun untuk bagaimana tablet bisa mengembang atau swelling ini ditentukan oleh dua hal, yaitu konsentrasi HPMC dan konsentrasi beta cyclodextrin, di mana berperan sebagai swelling agent serta channeling agent. Untuk pengaruh HPMC bisa dilihat di formula F7 dan F8, kita bandingkan dengan FF. Di F7 konsentrasinya lebih rendah daripada FF, dan F8 lebih tinggi daripada FF. Nah, kita bisa lihat bahwa konsentrasi HPMC berbanding lurus dengan swelling capacity-nya. Hal tersebut berlaku sama pada beta cyclodextrin yang kita bisa lihat di formula 3 dan formula 4. Selanjutnya yaitu in vitro buoyancy study. Bahan yang berperan pada uji ini yaitu sodium bikarbonat. Gas yang dihasilkan saat kontak dengan media akan terperangkap pada polimer matriks dan mengakibatkan tablet dapat mengapung. Gas yang dimaksud adalah gas karbon dioksida atau CO2. Selama gas yang terus terperangkap, maka selama mungkin juga tablet dapat mengapung. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang kita lihat adalah lag time dan duration of buoyancy atau waktu lamanya dia mengapung. Lag time pada F0 itu hanya selama 145 detik. Kita bisa bandingkan dengan formula lain yang bisa sampai 500 detik. Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan pada formula 0 itu tidak ada LSH. Nah, untuk melihat pengaruh dari konsentrasi sodium bikarbonat, kita bisa lihat dari formula F5 dan F6. Di mana F5 konsentrasinya lebih rendah daripada FF dan F6 lebih tinggi daripada yang FF. Di sini semakin tinggi konsentrasi sodium bikarbonat, maka semakin lama juga durasi mengapung tablet. Selanjutnya yaitu pengukuran kepadatan tablet. Dari semua formula, ditemukan bahwa densitasnya mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa semua formula akan mengambang. Semua formula tablet membutuhkan waktu minimal 7 menit untuk mulai mengapung. Lalu ada studi pelepasan obat. Adanya LSH menyebabkan pelepasan berkepanjangan dan berkelanjutan. Pada pola pelepasan ada yang sedikit berbeda. Hal ini dikarenakan adanya variasi konsentrasi dari eksipien. Selanjutnya, efek LSH pada pelepasan obat. Pada formulasi F1 yang mengandung 20 mg LSH dan formulasi F2 yang mengandung 40 mg LSH menunjukkan adanya pelepasan obat yang menurun dari 99,11% menjadi 82,87%. Semakin tinggi konsentrasi LSH, maka pelepasan obat semakin sedikit. Selanjutnya ada efek beta cyclodextrin pada pelepasan obat. Pada 6 jam pertama, profil liris tidak berbeda secara signifikan. Namun pada tahap selanjutnya, perbedaannya lebih menonjol karena konsentrasi yang diberikan meningkat. Efek natrium bikarbonat pada pelepasan obat. Peningkatan konsentrasi natrium bikarbonat berdampak negatif terhadap pelepasan mosifloxacin.
Setelah 24 jam, pelepasan obat menurun menjadi 86% dari 99%. Karena konsentrasi HPMC K100M meningkat dari 10 menjadi 30 mg per tablet dalam formulasi F7 dan F8. Lapisan yang mengembang menjadi penghalang karena kekentalannya dan polimer di bagian yang lebih dalam akan mengembang perlahan yang dapat mengontrol pelepasan obat. Sistem ini dikenal dengan hydrodynamical balance system. Penurunan pelepasan obat ini terutama disebabkan oleh peningkatan pengembang tablet yang pada akhirnya meningkatkan panjang jalur difusi. Pelepasan obat berbanding lurus dengan pH media. Ini merupakan hasil praktikum yang dilakukan oleh peneliti pada jurnal tersebut. Kinetika mekanisme dan pelepasan obat. Next. Kinetika dan mekanisme pelepasan obat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan obat mengikuti kinetika order 1 dan model Korsmeyer-Peppas. Model Korsmeyer-Peppas juga diterapkan untuk menemukan mekanisme pelepasan obat dan nilai menunjukkan bahwa mekanisme pelepasan obat dari semua formulasi mengikuti difusi non-fiction, yaitu pelepasan obat diatur oleh pembengkakan dan erosi polimetrik matriks. Non-fiction dilihat dari nilai N. Nilai N itu lebih besar dari 0,45 namun lebih kecil dari 0,89. Mekanisme pelepasan obat dari semua formulasi mengikuti difusi non-fiction, yaitu pelepasan obat diatur oleh pengembangan erosi matriks polimer. Citra yang ditemukan pada mikroskop dari optimum formulation atau FF menunjukkan bahwa permukaan tablet halus dengan retakan mikro. Terdapat retakan-retakan pada permukaan tablet FF. Hal ini mungkin disebabkan karena pelepasan polimer. Pelepasan polimer ini bertanggung jawab sebagian besar pada pengembangan dan media pelepasan obat yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan LSH dan moxifloxacin. Setelah 4 jam ukuran tablet meningkat yang disebabkan oleh pembengkakan tablet. Nah, di sini dapat terlihat pada radiografinya berdasarkan hasil X-ray, tablet hancur setelah 6 jam di perut menjadi pecahan. Hal ini membuktikan retensi tablet di perut setidaknya 6 jam. Kesimpulannya, yang pertama, desain LSH-based gastroretensive sustained release drug delivery system pada tablet moxifloxacin berhasil mempertahankan pelepasan obat di lambung dan tetap mengambang selama 6 jam. Yang kedua, desain LSH-based gastroretensive memberikan manfaat ganda dalam hal pelepasan berkelanjutan pada pH usus jika tablet diteruskan ke usus. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah.